Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yang akan saya gunakan untuk mengumpulkan tugas ujian akhir semester pada matkul Sejarah Islam Indonesia. Nah, baik, langsung saja. Materi saya pada pagi hari ini adalah peran dakwah Wali Songo yang saya susun saya sendiri. Baik, yang langkah pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang. Apa itu Wali Songo? Ya, jadi Wali Songo adalah pembaharu masyarakat Jawa menggantikan kebudayaan Hindu-Buddha dengan nilai-nilai Islam. Jadi, ajaran-ajaran Hindu-Buddha kita ubah, kita masukkan dalamnya ajaran-ajaran nilai Islam. Lalu apa saja yang dapat kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah apa tadi pengertian Wali Songo. Yang kedua, bagaimana sejarahnya Wali Songo. Lalu yang ketiga adalah apa peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian Wali Songo. Ya, secara etimologi, gabungan kata wali atau penjaga agama dan songo, yaitu 9, yang bermakna sebuah majelis dakwah yang didirikan oleh Sunan Gresik pada 1404 Masehi dan memadukan kebudayaan lokal dan nilai-nilai Islam dalam dakwahnya. Selanjutnya adalah sejarah dan metode dakwahnya. Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7, tetapi Wali Songo berperan signifikan sejak abad ke-14. Lalu metode-metode dakwahnya ada 3 yang di sini yang saya rangkum. Yang pertama, pendekatan budaya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Hindu-Buddha telah mempunyai ajaran-ajarannya, yaitu seperti sejarah-sejarah dewa-dewa mereka. Lalu Islam datang dan mengubah ajaran-ajaran agama mereka dan memasukkan nilai-nilai Islam, seperti wayang, gamelan, dan tembang. Lalu yang kedua adalah dakwah damai melalui perdagangan dan diplomasi. Yang ketiga, pendidikan melalui pesantren. Lalu, materi selanjutnya adalah peran dan warisan Wali Songo. Peran yang utama yaitu adalah menyebarkan Islam dengan damai dan adaptif. Lalu yang kedua adalah mengajarkan nilai-nilai Islam melalui kesenian dan tradisi lokal. Contohnya yang paling umum ya tadi, secara akulturasi budaya. Lalu di daerah Kudus dan sekitarnya sampai sekarang pun masih menghormati agama-agama dan tradisi-tradisi lokal. Contohnya di Kudus kan dulunya agama yang paling paling rata di sana kan Hindu Buddha. Yaitu di Hindu Buddha nggak boleh membunuh sapi karena sapi itu suci. Lalu di sana sampai sekarang saat kurban pun saat Idul Adha tidak ada yang pernah menyembelih sapi. Kalau memakan sapi masih boleh, tapi kalau menyembelihnya tidak boleh. Jadi mungkin disembelih di Jepara atau di Muria atau Muria seperti tidak boleh, atau di daerah mana gitu. Lalu dibawa ke Kudus dimakan masih boleh. Dan saat saya dulu menempuh pendidikan di Kudus pun jarang makan sapi. Paling sering ya kambing atau bahkan yang sup pun sup kerbau bukan sapi. Jadi itu tradisi lokalnya masih dilestarikan. Lalu warisan.
masjid, tambang Islami, dan tradisi keislaman di Jawa. Kan masjid-masjid di daerah-daerah kayak Demak, Kudus, dan lain kan masih menjadi warisan. Tambang Islami contohnya kayak Lingserwingi. Lingserwingi itu setahu saya dalam sejarah pembuatan liriknya itu sebenarnya dari Sunan Kalijaga. Lalu dibuat untuk menghalau mengusir setan. Tapi setelah masa ke masa sampai sekarang malah seperti jadi sinden yang mengerikan, malah mengundang. Dan tradisi-tradisi Islaman Jawa lainnya seperti selamatan, watonan, mitoni, dan lain-lain. Karena saya bukan orang Jawa, jadi kurang tahu. Lalu pembentukan kerajaan Islam seperti yang tadi saya sebutkan, Demak, Cirebon, Aceh, dan lain-lain. Pokoknya kerajaan-kerajaan Islam. Oke, nah itu aja penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, seperti contohnya, kayak masyarakat Indonesia saat ini tuh masih mempercayai bahwa Wali Songo itu datang ke Indonesia dengan kekuatan supernatural, kekuatan super begitulah. Terus bagaimana cara untuk apa namanya? Cara kita sebagai pelajar untuk memahamkan kepada masyarakat yang masih percaya dengan tahayul seperti itu. Ya mungkin memang ada mujizat atau pertolongan dari Allah yang seperti itu, tapi kita tidak boleh memandangnya itu kekuatan mereka. Itu emang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya melainkan milik Allah. Nah, begini, saat kita ingin menjelaskannya kepada orang-orang awam seperti itu, kita pada mulanya harus apa namanya eh, menjelaskan, membuka pola pikir dan sudut pandang tertentu. Contohnya begini, dalam esai saya itu membuat tulisan tentang bahwa Rasulullah SAW, Nabi kita, manusia paling agung, paling baik, nomor satu di muka bumi ini, dari zaman dulu sampai zaman kiamat nanti, itu juga manusia gitu. Jadi Rasulullah itu diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Dan beliau itu ya manusia. Saya pernah mendengar statement bahwa kayak ada seorang yang pemuda, dia tertangkap mencuri HP. Lalu dia minta maaf. Dan kata-kata yang saya ingat tuh, manusia tempatnya salah dan lupa, wajarlah. Manusia bukan nabi boy gitu. Nah, di kata-kata itu wajarlah manusia bukan nabi. Padahal nabi itu juga manusia. Sekelas Rasul aja manusia. Rasul juga punya sisi kemanusiaan dan juga sisi nabinya. Contohnya, Nabi pernah lupa rokaat saat sholat duhur. Itu kan jelas-jelas sisi manusianya. Bayangkan, setingkat Nabi yang pasti khusyuk, sangat khusyuk saat sholat, bisa lupa. Karena apa? Karena manusia tempat salah dan lupa. Jadi walaupun Nabi itu juga nabi manusia, bukan dewa. Bayangkan kalau apa namanya Nabi nggak pernah lupa. Terus kalau kita sholat lupa rokaat, salah gitu, nggak ada tuntunan ajarannya, apakah kita akan mengulang dari awal lagi ataukah bagaimana? Kan begitu. Jadi ya walaupun Nabi itu manusia sebaik-baiknya, beliau juga manusia. Apalagi ulama atau wali-wali songo yang jelas pasti manusia. Jadi ya mereka mengajarkan Islam dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh guru-gurunya, ada sanatnya gitu. Bukan semata-mata karena mereka hebat, manusia super. Oh, terus lalu saya dapat apa namanya statement dari dosen saya yang lain bahwasanya hukum asal. Nah, hukum asal itu ada dua. Nih,
apa namanya eh, syariat dan non syariat. Yang pertama, ini lebih ke bentar. Yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan dicontohkan oleh Nabi. Oh, maaf. Hukum asal. Ini yang syariat. Semua ibadah itu haram, kecuali ada perintahnya. Dan yang kedua adalah hukum asal yang non-ibadah. Semua perkara boleh, kecuali ada larangannya. Jadi, kalau kita ambil dari hukum asal yang syariat tadi, kan semua ibadah itu haram, kecuali ada perintahnya. Contoh, sholat duhur. Perintahnya kan 4 rakaat, 2 kali tahiyat. Kalau kita 5 rakaat gitu, apakah boleh? Jawabannya jelas tidak, karena tidak ada larangan, tidak ada perintahnya. Jadi kalau kita mengarang mengarang suatu ibadah begitu, jatuhnya bid'ah. Itulah mengapa hukum asalnya semua ibadah itu haram, kecuali ada perintahnya. Jadi kalau nggak diperintah, ya haram. Kayak kita mau misalkan mau sholat subuh 3 rakaat, 4 rakaat, kan nggak ada perintahnya. Lalu hukum asal yang kedua tadi, yang non ibadah, semua perkara itu boleh sampai datang suatu larangannya. Contohnya kita minum khamar, dulu boleh. Kenapa? Karena dulu pas zaman sahabat itu belum belum ada larangannya. Dilarangnya tuh pelan-pelan. Jadi saat sholat nggak boleh dalam keadaan mabuk. Sampai benar-benar dilarang. Terus poligami. Poligami itu kan bukan dari Islam ya, tapi dari tradisi di Arab. Nah, jadi orang-orang Arab tuh dulu apa namanya eh, memang budaya poligami 10, 20, pokoknya lebih dari 4. Sampai Islam datang larangannya maksimal memperistri itu 4. Nah, karena emang budaya Arab itu sangat kental dengan poligami, 4 itu pun mereka udah apa ya, kayak udah terpaksa begitu. Jadinya istri-istri yang lebih dari 4 itu ya diceraikan. Jadi poligami itu emang bukan budaya Islam. Karena apa? Karena Islam dalam Al-Quran menyebutkan, jika ada keraguan untuk tidak bisa adil, maka lebih baik satu. Jadi utama-utamanya itu satu. Tapi karena budaya Arab yang memang membudayakan poligami, maka maksimalnya 4. Begitu. Nah, kan dulu tidak ada larangan poligami. Sekarang larangannya maksimal 4. Jadi perkara itu apapun boleh kecuali ada larangannya. Oke, segini saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, ucapan, maupun pandangan-pandangan yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.